Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operator-operator pada SQL. Yang kita akan bahas yaitu like, and, or, between, inner join, left join, dan right join. Nah, sekarang kita buka dulu ya aplikasi SQL-nya. Nah, sudah. Di sini kita punya database pengajar, tabel dosen, dan tabel matkul. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah like. Nah, like itu adalah simbolnya persen ya. Nah, like itu apa sih? Like biasanya digunakan bersama dengan select untuk mencari data. Like itu sama dengan mirip ya. Jadi kita mencari kata yang sesuai dengan apa yang akan kita cari. Misalkan di sini kita menggunakan select from tabel, nama tabelnya dosen, where, nama dosen, jangan lupa like, sini angka, persen. Nah, loh, kenapa persennya disimpan di belakang? Karena kita akan mencari nama depan. Nah, ini untuk mencari nama depan ya. Sekarang kita coba ya compile. Jadi di sini kita akan mencari nama depan yang mengandung kata atau nama angga. Nah, oke. Nah, ternyata ada 3 orang nih. Ada Angga Gunawan, Angga Fahmi, dan Angga Budi. Sekarang kalau kita misalkan mau mencari yang nama belakang atau gelarnya mengandung kata kom atau eskom. Ini nama belakang. Karena di sini kita pakai gelar, kita bisa carinya gelar ya di sini atau gelar. Nah, persennya itu kita pindahkan ke depan sebelum kata yang akan kita cari. Select from dosen, where, nama dosen, like, misalkan di sini kita, nah persen jangan lupa ya, kom. Nah, ternyata dosen yang mempunyai gelar kom ada 3 orang, yaitu Uli, Angga, dan Cahya. Nah, gimana kalau kita akan mencari nama di antaranya? Misalkan kita akan mencari nama tengah. Itu bisa persennya bisa disimpan di belakang dan di depan. Ini nama tengah atau di antara ya. Nah, menggunakan select from dosen, where, nama dosen, like. Nah, di sini kita kasih persen, dan jangan lupa nanti di belakangnya juga kita kasih ya. Misalkan di sini kita Zahra. Nah, belakangnya juga kita kasih lagi persen. Oke. Sekarang kita coba compile ya. Nah, ternyata yang mengandung nama Zahra itu ada 2, Amel Zahra dan Uli Az-Zahra. Nah, Az-Zahra itu kan mengandung kata Zahra, jadi bisa. Oke, yang kedua sekarang kita akan membahas mengenai N. Nah, ini N ya. Kita akan membahas mengenai N. Apa itu N? N adalah sebuah operator yang berfungsi untuk menampilkan 2 kolom atau lebih. Nah, tapi ada tapinya nih, dua-duanya itu syaratnya harus terpenuhi, nggak bisa salah satunya. Misalkan nih, kita akan mencari, misalkan dosen nih yang lahirnya di Bandung, dan alamatnya itu di Jatihandap misalkan ya. Menggunakan select from dosen. Di sini kan kita carinya menggunakan tempat lahir. Tempat lahirnya tadi kita cari yang tempat lahir dosennya di Bandung. And alamat yang tinggalnya di Jatihandap. Nah,
Oke, sekarang kita coba compile ya. Nah, ternyata ada dua nih, ada Sugandi dan Angga Gunawan. Kita cek lagi, benar? Oh iya, benar nih, tempat lahirnya dia di Bandung dan alamatnya di Jatihandap. Nah, kalau N itu harus dua-duanya terpenuhi, misalkan tempat lahirnya memang harus di Bandung sesuai dan alamatnya juga harus di Jatihandap. Nggak bisa tempat lahirnya di Bandung, tapi misalkan alamatnya di Cilengkrang, itu tidak bisa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai OR. Nah, OR itu apa sih? OR adalah sebuah operator menentukan suatu kondisi dibandingkan dengan dua kondisi, tapi salah satunya harus terpenuhi. Jadi boleh satu terpenuhi, satu enggak. Kalau N itu kan harus dua-duanya terpenuhi. Nah, kalau OR ini bisa salah satunya. Kita menggunakan select from dosen. Kita sama ya, pakainya ini tempat lahir lagi. Bandung. Oke, kita ganti perintahnya menggunakan OR. Saya nama dosen. Sini ada Angga. Oke, nah kita lihat ya. Nah, benar. Jadi di sini perintahnya itu dia lebih condong ke tempat lahir. Nah, di sini tempat lahirnya Bandung semua, tapi lihat nama dosennya tidak semua. Tapi di sini nama dosennya tidak semua Angga. Di sini ada Sugandi, ada Lia, ada Uli, dan ada Melati. Jadi bisa salah satu saja terpenuhi kalau OR ya. Jadi bisa tempat lahir yang diambil atau nama dosen yang diambil, tergantung banyaknya data yang mana gitu ya. Kita akan coba between ya. Nah, between. Nah, between itu apa? Between adalah mengembalikan semua baris dari tabel di mana angkatan, misalkan nih ya. Jadi mengembalikan range gitu ya. Misalkan di sini ada semester nih kan, di sini di tabel matkul itu kan ada semester ya. Nih. Select from matkul. Nah, ada semester ya. Misalkan kita akan mencari range dari semester 1 sampai semester 3. Kalau di sini kan campur ya, ada semester 1, 2, 3, 5, 7 ya. Gimana sih perintahnya? Sekarang kita coba ya. Select from matkul where semester between 1 and 3. Ini berarti dari semester 1 sampai 3 ya. Kita lihat. Nah, ini semester 1, 2, 3, 2. Jadi di sini semesternya hanya range dari semester 1 sampai semester 3. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai inner join. Apa itu inner join? Inner join itu adalah artinya beririsan ya. Jadi misalkan di tabel yang 1 dan di tabel yang 2 itu harus ada data yang beririsan. Sekarang kita coba perintah inner join. Misalkan di sini ada select nama matkul, kemudian ada SKS, ada nama dosen, dan alamat from tabel matkul. Oke, inner join dosen on KD dosen ID dosen. Nah, lalu kita compile ya. Nah, kenapa di sini KD dosen dan ID dosen? Karena
kalau inner join itu harus ada data yang beririsan. Nah, KD dosen ini ada di tabel matkul dan ID dosen ini ada di tabel dosen. Nah, kenapa sih pakai on? On itu apa? Nah, on adalah menampilkan data yang mempunyai nilai yang sama antara kode dosen dan ID dosen pada tabel matkul dan tabel dosen. Nah, jadi harus ada suatu data yang beririsan antara keduanya. Sekarang kita bahas mengenai left join. Nah, apa itu left join? Left join adalah mengembalikan seluruh data dari tabel kiri yang ada pada kondisi on dan hanya dari tabel kanan yang memenuhi kondisi kiri. Nah, jadi kondisi kanan itu semuanya harus terpenuhi dari si perintah yang kiri. Nah, data yang tidak berisi itu akan bernilai 0 atau kosong ya. Nah, sekarang kita coba select from dosen left join matkul on ID dosen sama dengan kode dosen, KD dosen ya. Nah, di sini 0. Di yang kanan itu full. Jadi yang kanan itu, data yang kanan itu harus semuanya terpenuhi atas perintah yang kiri. Nah, kenapa ini 0? Karena di sini nggak ada nih. Atas nama Sugandi itu dia tidak mengajar. Tidak mengajar, dia juga tidak mengajar, dan Cahya juga tidak mengajar. Jadi, data yang tidak berelasi itu akan bernilai 0 atau kosong ya. Nah, kebalikannya yaitu right join. Nah, kalau right join itu yang kiri yang harus terpenuhi gitu. Jadi yang kanan memberi perintah dan yang kiri itu harus memenuhi perintah dari yang kanan. Nah, kita coba lagi ya. Select from dosen right join matkul on nama matkul. Nah, kita coba. Nah, ini 0 semua karena yang kita relasikan, yang kita sambungkan itu menggunakan nama matkul. Coba kok di sini menggunakan nama dosen. Oh, ternyata sama. Jangan kita ganti ya, sama menggunakan ID. Nah, ternyata nggak ada yang 0. Karena apa? Karena semua terpenuhi, baik yang kanan ataupun yang kiri. Gitu. Kita ganti lagi ya, menjadi nama matkul. Nah, selesai deh teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial perintah-perintah pada SQL. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum.